Ya, selamat pagi, siang, malam, sore semuanya. Kembali lagi dengan saya di channel Gusmul. Berikut ini adalah rekaman ataupun suara pengajian dari Gus Kausar yang berada di pondok-pondok pesantren Indonesia. Ya, semoga kita semua bisa mendapatkan berkah pengajiannya maupun ilmunya, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat mendengarkan, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya teman-teman, dan juga share ke teman-teman kalian biar kita lebih semangat lagi untuk uploadnya. Oke, terima kasih banyak ya. Dan untuk videonya itu nanti hanya berupa gambar sama suara, berarti nggak ada videonya pas pengajiannya, itu cuman gambar, background, sama suaranya. Apa yang disampaikan oleh Syekh Ali Zainal Abidin. Syekh Ali Zainal Abidin, yakni cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan Ali Zainal Abidin itu bin Husain bin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau mengatakan, ajibtu al-mutakabbir al-fakhur alladzi kana bil amsi nutfah summa huwa ghadan jifah. Saya ini heran kalau ada orang yang kemudian berani sombong, kalau ada orang yang punya watak takabur, kalau ada orang yang kemudian semena-mena, padahal dia kemarin masih berupa cairan yang sangat hina. Dia hanya berupa sperma yang tidak berarti sama sekali, dan kemudian beberapa hari lagi, mungkin lusa atau nanti, kemudian dia sudah menjadi bangkai. Terus tengah-tengahnya kok iso diisi nganggo sombong, itu piye ceritane? Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, madamal abdu yadunnu anna fil khalqi man huwa syarrun minhu fahuwa mutakabbir. Kamu ini sombong atau tidak, itu cara bacanya itu sepele, gampang. Selama kamu merasa bahwa ada orang yang lebih buruk daripada kamu, berarti kamu itu punya benih-benih watak takabur. Kamu itu kalau merasa bahwa ada orang lain yang kira-kira lebih berkualitas, yang kira-kira lebih rendah secara kualitas daripada kamu, berarti pancen awakmu ki rodok ketemplean benih-benih bakat dari santrine iblis. Ya, karena atraksi pertama kali untuk melawan Allah Subhanahu wa taala itu adalah takabur. Dan itu dilakukan oleh iblis. Jadi ketika kemudian ada orang yang merasa lebih baik dari yang lain, memiliki lebih pantas untuk dimuliakan, dihormati dari yang lain, berarti benih-benih itu ada pada dirinya. Apalagi kita santri, kita selalu sering mendengarkan bahaya dawuh, inna tawadhu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyyu ilal ma'ali yartaqi. Rendah hati, tawadhu, rendah hati ya, bukan rendah diri, tapi rendah hati. Itu menjadi penting, harus menjadi ciri khas kita, karena kita tahu semua orang berhasil itu karena kemampuannya untuk mengendalikan egonya, untuk mengendalikan ananiyahnya, keakuannya. Dan kita ini hanya manusia yang sangat lemah, penuh dengan keterbatasan. Kebutuhan kita akan orang lain, ketergantungan kita akan situasi itu sangat tinggi. Makanya moga-moga dengan ngaji kita, dengan kesantrian kita, moga-moga pada akhirnya kita benar-benar secara nyata, zahir batin bisa bersandar kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang sekedar omong tok, mencoba menampilkan rasa cinta kita dengan hanya sekedar apa, tidak, tapi memang benar-benar min alamatil habib, min alamatil mahabbah menika mutabaatul habib
fi aqwalihi wa akhlaqihi. Termasuk tanda kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah upaya kita semaksimal mungkin untuk mencoba mengikuti beliau dari segi apapun. Ya tidak mungkin untuk kemudian kita ini bisa seperti beliau secara persis, tapi pelan-pelan harus kita ikuti itu. Kembali lagi terkait masalah maulid. Kula nggih rada gumun sampeyan niku kapan masang umbul-umbul model ngene iki. Nggih, kula niku pancen saya itu kalau diundang maulid enggak begitu suka sebetulnya, tidak begitu tertarik, tapi nek kon maulidan dhewe ngeten iki kula pancen seneng kula niku. Senajan kula nggih mboten ngerti napa-napa. Dan saya juga baru tahu bahwa ternyata teman-teman kita itu kalau sholawatan enak ternyata. Kayak kamu ini walaupun tidak jelas bentuknya, ya memang masih berproses, tapi insya Allah kalau kamu terus kamu tingkatkan, kamu pelajari dengan baik, siapa saja bisa. Insya Allah kaya awakmu ini cara didol ning jaba ngono wis rada lumayan lho Pak. Lho tenan? Iya Pak ya. Gitu Pak Barok ya. Wis rada lumayan lah, minimal ning musala-musala apa ngono wis payu gini. Atau bahkan mungkin sudah di atas itu, kira-kira. Pokoknya bagi teman-teman, adik-adik semua, sudahlah, apa yang belum kita bisa, apa yang teman kita bisa, apa yang teman kita kuasai di pondok ini, ya kamu berarti pasti bisa. Kalau hari ini belum bisa, berarti itu belum kata Nayef. Insya Allah akan bisa. Ngono Yef ya? Enggak, cari Nayef, enggak. Contohnya, nah Yef acarane mek bal-balan kok gak iso-iso. Bal-balan kok gak iso-iso. Makin belajar kali pemain profesional nih Mas Gunawan, paham? Ben sampean rodok kuru. Alhamdulillah. Nggih, ndak ada. Saya yakin tidak ada satupun dari kalian kemudian tidak bisa. Kula wau cerita teng ngene mas-mas niku. Bocah-bocah zahir gak jelas kuwi. Iku manakib, iku setengah apal. Setengah apal manakib itu. Yo gak apal tenan, gak apal, tapi setengah apal. Karena apa? Karena hampir setiap minggu kita baca itu dan semuanya mengikuti. Sebetulnya jarang di antara kita itu kemudian ngapalne Fatihah. Wis gak usah ngel-ngel. Awakmu ku tahu ngapalne jenengmu ora? Gak tahu, tapi tahu lali ora jenengmu? Kamu pernah enggak menghadap kiblat, pegang tasbih misalnya, terus kemudian menghafalkan nama orang tuamu? Padha kambek kowe ngapalne Alfiyah, padha kambek kowe ngapalne Imirti, tahu bukan? Tapi kebutuhanmu terhadap orang tuamu, kecintaanmu terhadap orang tuamu, rasa rindumu terhadap orang tuamu yang membuat tanpa kamu sadari, tahu-tahu ya gak mungkin lali kowe. Bendino kowe iki anake sapa? Ya, samane putane sapa? Apa? Namine sinten? Abdurrahman Al-Kausar. Kok apal sampean, Wah. Oke, nah kan gak ngerti deh ya. Kenapa dia bisa hafal? Ya karena seringnya mengulang-ulangi itu atau seringnya mendengarkan itu. Lah wakadalik sampeyan. Manakib akeh tenan. Manakib dawa tenan, akeh tenan. Tapi gak sawang-sawang awakmu ya setengah hafal, ya rada kemelelet awakmu. Mas, ya gak paham. Lek gak pahami jelas, tapi gaya kowe. Anggere minggu gak inceng kok kaca. Gua ya gayanan. Kira-kira malah kaya Pak Fat barang gak patek apal. Mergo Pak Fat iku manakibe ya 3 bulan sekali lah kira-kira begitu. Dan itu menunggu undangan. Kalau kita kan enggak. Kalau kalian semua kan enggak. Manakib itu selalu kamu lakukan atas perintah Mbah Yai untuk kamu baca setiap minggu. Wa kadzalik waqiah, wa kadzalik kahfi al-mulk. Kamu itu kan enggak begitu ngapalin, tapi tahu-tahu apal. Sadar apa kowe? Lah ngono ki lho Mas, paham enggak? Apapun yang kamu sukai, apapun yang kamu cintai, atau
apapun yang kamu lakukan secara terus-menerus, pelan-pelan akan menjadi kebiasaan dan keahlian. Saya selalu mengatakan, saya itu mungkin garai anu ya. Contoh paling populer pemain bola itu garai Messi. Kayak dilalah aku gak seneng wong Argentina. Aku wis nyawang Argentina sedih. Tapi kebetulan ada satu pemain yang sangat fenomenal dari Argentina namanya Messi. Semua orang tahu betapa luar biasanya bakat yang dimiliki oleh Messi itu. Siapapun tahu. Tapi apapun kita harus respect terhadap orang yang bakatnya biasa-biasa saja, tapi dengan kemauan yang luar biasa, kemudian berada di lingkungan yang tepat, sebagaimana Cristiano Ronaldo. Loh, iya toh Pak? Kan bakatnya biasa-biasa banget. Dia itu kan pantasnya jadi pemain UFC. Lek ndelok pawakane lho, Lek ndelok pawakane, lho tenan, lek ndelok awake harusnya dia pemain UFC. Tapi karena kemauan yang kuat, ketidaksiapan untuk kalah, rasa sakit ketika gagal yang ia miliki membuat orang yang dengan bakat biasa-biasa saja kemudian mampu duduk sejajar, berdiri sama tegap dengan orang yang penuh bakat. Hampir tidak pernah ada pemain dengan bakat senatural Lionel Messi. Artinya apa? Kamu boleh melihat para asatid itu, kamu boleh melihat pak guru yang sangat luar biasa ngajinya itu. Kamu kemudian jangan menganggap beliau-beliau ini hanya karena bakat kemudian bisa menguasai itu semua. Tanpa latihan-latihan, tanpa mutolaah yang rutin, tanpa keistiqomahan dan kemauan yang kuat, maka tidak mungkin beliau sebagaimana kamu lihat. Gak mungkin. Bakat tok tanpa wes saya ingin. Aku nang dindi cerita, Messi kuwi masih yo bakate koyo ngono, tapi lek dhek kuwi kelahiran Ngadiluwe. Misale lho ya. Ya, berapa? Messi itu kalau sampai dilahirkan di Ngadiluwe maka pasti berat. Menpas. Napa nih sebentar pasti? Oh, oke, jajal. Amrih pasti pripun? Oh, solutif awak mbacanan. Amrih pasti piye? Gantos power bank. Iya. Jadi Messi itu sudah bakatnya luar biasa, kemudian dia menyadari bahwa saya harus berkembang dan mencari orang yang tepat untuk mengembangkan itu semua dan berada di lingkungan yang tepat sampai dia kemudian menjadi Lionel Messi hari ini. Wakadali Kristi pun seperti itu. Ketika semua orang meremehkannya karena melihat mungkin masa depan pemain bola itu nggak jelas, kemudian dia sendiri kayaknya juga mungkin dilihat ya kayak gitu-gitu aja, tapi dia punya kemampuan pada akhirnya membuktikan itu semua. Ngeri pada akhirnya. Saking ngeri nih, saking pengaruhnya Cristiano Ronaldo. Iku mek sekedar geser tempat air minum saja itu sudah membuat banyak orang kalang kabut. Wow. Wong iku nek pancen kadung istimewa, ya istimewa dalam semua hal. Dalam semua hal. Makanya ketika kamu kemudian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi santri, moga-moga benar-benar jadi santri yang istimewa. Kamu harus berhasil, kamu harus benar-benar mantap, khususnya kamu harus benar-benar muktabar, artinya benar-benar diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Dhunnun Al-Misri, kenapa? Ini mumpung kita bahas Messi sama Kristi ya. Pancen cara kita awake dhewe wong koyo Kristi ku penting. Mergo madarul kalam iku ala arba'. Yang pertama adalah hubbul jalil wa bughdul qalil wa tiba'u tangzil wa khaufut tahwil. Tapi aku kelingan Messi malah kelingan sing pertama gue. Kelingan Messi, kelingan Kristi. Jadi pribadi yang mumpuni itu harus mampu meramu 4
hal ini menjadi satu dalam dirinya. Yang pertama adalah hubbul jalil wa bughdul qalil. Ini ngomong nih Kristi ini loro iki duwe deh. Dua ini saja sudah mampu membuat dia seperti Kristi. Hubbul jalil wa bughdul qalil. Artinya memang dia ini adalah orang yang benar-benar pengen, benar-benar mau, benar-benar karep untuk mencapai hal-hal yang besar dan sangat tidak nyaman, tidak bisa tidur, bahkan menangis kalau kemudian dia hanya mendapatkan sesuatu-sesuatu yang kecil-kecil. Lah ini ngomongin santri waduh wae, awakmu ojo sampai malih dadi bocah sing harapannya, cita-citanya hanya begitu-begitu saja. Yang penting sekarang saya diperintah mondok oleh orang tua saya dibuang di pelosok, ya sudah. Pasti pada akhirnya nanti saya akan diambil lagi. Belum tentu. Belum tentu orang tuamu kangen. Nih, itu. Lho ki, Pak. Wong tuamu kuwi saiki dina nyapa setiap Ahad lagi atau apa, setiap Kamis ngendangi awakmu. Mergo gak tahu cetha awakmu metu rasa kangene, lan gak ngerti kelakuanmu. Tapi ketika kamu kemudian pulang, hanya 2 hari di rumah atau 5 hari di rumah kayak kemarin itu, mulai sedih wong tuamu nyawang awakmu. Wong sedih mesti, "Bayuh bocah koyo ngene bentuke." Awakmu iku lek ning pondok jam 3:15 bangun. Ini terjadi apa tidak di rumah? Nah, ngono bagus itu. Jangan sampai ada bohong di bulan Maulid. Paham ya? Itu bagus itu. Dan orang tuamu pun tidak memiliki rasa yang cukup tega untuk membangunkan kamu jam 3:15. Mengingat kamu tidurnya mungkin jam 11:30, jam 12. Padahal di pondok kamu bisa tidur 12:30, jam 1, jam 3:15 kamu tetap harus bangun. Iya apa tidak? Berangkat nggak jamaah? Ke masjid, ya dah. Paling kan bocah siji loro sing pancen wis badukan sesat kan wis ben biasa lah ya. Sing tahu-tahu pamitnya ke jeding tapi tidak kembali lagi. Kan pasti ada aja orang-orang sesat dalam setiap generasi. Sudah biarkan itu, enggak apa-apa. Kalau enggak ada malah enggak bagus untuk pelengkap pondok. Karena ya apapun dalam kamu harus tahu. Kamu harus tahu. Semua hal yang tampak indah itu harus ada tempat pembuangan sampah. Nah, bocah-bocah model-model sampah ini penting untuk menyempurnakan keadaan, paham ya? Bagus itu bagus. Kadang-kadang malah rahmati Allah Ta'ala gampang mudun yang bocah model ngono kuwi. Jam 3:15 kamu bangun, langsung berangkat jamaah. Wus, deresan sembarang kalir jam 3:30, jam 4 wis teko masjid. Kalau di rumah ke masjid enggak kalau subuh? Iya bagus. Enggak apa-apa, bagus. Tapi itu kalau kamu latih, kamu kalau kemudian itu kamu biasakan, pada akhirnya kamu berada di titik tidak nyaman kalau kamu tidak berangkat ke masjid. Banyak faktor kenapa kamu tidak berangkat ke masjid. Di antaranya adalah kowe iki ya wedi lek diarani sok khusuk ngono ya wedi kowe. Apa mulai ning omah maghrib lu jamaah buka? Jamaah ya? Ya bagus. Duhur? Awamu cara ning omah jamaah 5 waktu. Iku jangankan kamu sendiri, malaikat pun girap-girap nyawang-nyawang ya. Bocah iki ketemplekan opo kok ning omah nggih. Moga-moga hal-hal baik yang ada di pondok yang sudah biasa kamu lakukan, moga-moga bisa kamu istiqomahkan ketika kamu berada di rumah. Yang paling penting, muga-muga barokah awakmu ngaji, barokah awakmu nderek mbah yai, barokah awakmu nderek di guru-gurumu, muga-muga awakmu kabeh didadekno bocah sing bekti, bocah-bocah yang berbakti kepada orang tuanya. Di antara acara malam hari ini yang paling penting adalah wujud syukur kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Acara malam hari ini adalah satu perwujudan cara kita bersyukur kepada Allah lewat beliau-beliau yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Babuna ilallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa babuna ila Rasulillah kasratus shalah alaih. Cara kita menuju Allah Subhanahu wa taala
itu ya memang pintu satu-satunya adalah Mbah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cara kita nyampe ke Kanjeng Nabi paling efektif adalah memperbanyak baca sholawat. Di antara dawuh Mbah Kanjeng Nabi, kenapa kita ini penting untuk memiliki rasa syukur? Karena inna ashkaron nasi ilallah ashkaruhum alinnas. Orang yang paling pintar berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling pintar berterima kasih kepada sesama. Dan di antara sesama yang paling berjasa kepada kita itu tidak ada kecuali orang tua kita. Moga-moga kula sampeyan kabeh muga-muga didadekne wong-wong sing iso bekti, iso ngabdi, iso nderek ning wong tuwa. Iso maremne wong tuwa, iso dadi jariyahe wong tuwa. Muga-muga awake dhewe estu-estu dadi wong-wong sing apik ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga barokah maulid iki atimu paringi padang, pikiranmu paringi padang, ngajimu diparingi gampang, jamaahmu yo diparingi enteng. Bar iki kok Kak Jaluk bolo-bolo iki engko ditutup kambek lagu sing wis suwi gak tau dinyanyekno. Apa Pak mau aku mau ngomongnya apa lali Gus Man? Ya betul tim lho. Karena kita ini akhir-akhir ini sering kalau anak-anak baca sholawat itu kan simtuduror modelnya. Lah sholawat-sholawat kuno itu gak patek diwaca. Makanya Kak Jaluk kok sadurunge didongani, Kak Jaluk kok ditutup gawe lagu-lagu sing rada kuno. Apapun jangan ada yang kita tinggalkan karena berjanji dan lain sebagainya adalah sholawat-sholawat yang membangun kita. Sebelum pada akhirnya ada populer karya Sayyid Ali dengan simtudurornya. Semuanya baik, semuanya menarik, cuman jangan kita lupakan yang sepuh-sepuh yang lama-lama. Dan muga-muga barokah maulid iki pondok awake dhewe sae. Dan khususnya bi barokatil maulid muga-muga guru-guru kita khususnya Mbah Yai. Kemudian saya juga mohon didoakan moga-moga umi kami Mbah Nyai Jamilah moga-moga tansah pinaringan sehat wal afiah. Sampeyan ndongakno muga-muga guru-guru awake dhewe kabeh panjang umur. Muga-muga iso nunggoni awake dhewe kabeh, mangestoni awake dhewe kabeh. Insyaallah. Dan moga-moga beliau-beliau berkesempatan melihat kita menjadi orang yang diharapkan oleh beliau-beliau itu. Sampeyan sing tenang, sampeyan sing toto, ojo nakal-nakal. Yo nakal itu sebetulnya nakal itu sejalan lurus dengan kreatif ya. Karena hanya teman-teman yang agak usil yang punya kreativitas dan anak-anak yang kreativitas yang kemudian mampu bertahan dan beradaptasi. Sementing ini, kreativitasmu, nakalmu iku syaratnya mek sitok. Ojo sampai dalam rangka maksiat ning Allah Subhanahu wa taala. Asyukru iku tarkul maksiyah. Dari sekian banyak takrif atau dari sekian banyak definisi syukur, iku sing paling gak cekel. Asyukru iku tarkul maksiyah. Bahwa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak menggunakan apapun kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai sarana, sebagai jalan untuk